Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dia Kurnia, calon guru penggerak Angkatan 2 dari SMP Negeri 3 Palangga, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Kali ini saya akan menampilkan demonstrasi kontekstual praktik coaching. Fasilitator Teguh Supriyadi, pengajar praktik Astuti Asis. Sebelum kita melakukan praktek coaching, berikut adalah tahapan model Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Pemeran pada praktek coaching kali ini, Dia Kurnia sebagai coach, Nur Indah sebagai coachee. Ilustrasi kasus. Rekan coach bernama Ibu Indah beberapa hari ini tampak murung. Ibu Indah lebih banyak menyendiri dan tidak berbaur dengan rekan-rekan di sekolah. Dia bingung dengan respon murid-murid yang dia ajar yang tidak mengerjakan tugas. Salah satu orang tua murid pun sempat menghubunginya via telepon dan mengatakan Ibu Indah tidak becus dalam mengajar. Orang tua murid itu komplain dengan cara mengajar Ibu Indah. Ibu Indah serba salah karena menurutnya di masa pandemi ini tidak bisa maksimal dalam memberikan materi. Namun dia berusaha mengajar dengan baik. Hal ini dapat membuat Ibu Indah menjadi tidak bersemangat. Apa yang harus dilakukan Ibu Dia sebagai coach? Selamat menyaksikan. SMP Negeri 3 Palangga terletak di Jalan Benteng Sombaopu, nomor 221, Desa Jenekalasa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Sekitar 7,8 km, menempuh kurang lebih 25 menit dari tempat tinggal saya. Kurang lebih 5 tahun saya mengabdi di sekolah ini sebagai guru bahasa Inggris. Sekolah ini didirikan tahun 2003 dan saat ini dipimpin oleh Bapak Haji Burhanuddin SPD. Hari ini saya akan mengadakan praktek coaching dengan salah satu rekan di sekolah bernama Ibu Indah. Beliau adalah guru bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Ibu Indah, Hai Bu, apa kabar? baik. Kok murung amat? Iya nih Bu. Yuk ngobrol-ngobrol. Bu Indah ada waktu? Iya. Belakangan ini saya perhatikan Bu Indah banyak murung dan menyendiri. Ada masalah? Iya
Ya Bu, sebetulnya saya ada masalah dan saya memang butuh tempat untuk berbicara. Saya terima kasih karena Ibu Dia mau meluangkan waktu untuk berbicara dengan saya. Oh, Bu Indah lagi ada masalah. Jadi, apa yang bisa saya bantu? Dan apa yang ingin Ibu Indah capai dari hasil diskusi kita hari ini? Saya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi, Bu. Solusi, terus ada lagi. Terus terang, sebetulnya selama 2 minggu ini murid-murid saya itu banyak yang tidak mengumpulkan tugas. Padahal saya tidak tahu penyebabnya apa. Saya sudah berusaha untuk memberikan pelajaran dengan cara prosedur, tapi saya malah mendapat komplain dari salah satu orang tua siswa. Komplain? Apa yang membuat Bu Indah dikomplain? Katanya saya tidak becus di dalam mengajar. Cara saya mengajar itu kurang menarik bagi murid-murid saya, dan saya tidak paham, saya tidak tahu bagaimana cara agar siswa itu menarik untuk mendengarkan cara saya mengajar. Maksudnya karena cara mengajar Ibu Indah yang kurang menarik dan membuat murid-murid tidak paham, begitu? Iya, saya merasa memberikan cara mengajar yang tepat di masa pandemi ini. Saya menjelaskan materi dengan cara voice record. Terus, bagaimana Bu Indah merespon komplain orang tua? Ya, saya hanya diam, Bu. Saya kaget dapat komplain seperti itu. Diam, kenapa? Kenapa? Iya, saya bingung karena apa yang harus saya katakan. Karena selama ini saya sudah memberikan materi dengan baik, Bu. Coba ceritakan proses di mana Ibu Indah memberikan materi. Saya mengirimkan foto materi yang ada di buku teks. Kemudian saya mengirimkan voice record untuk memberikan arahan dan penjelasan. Saya kesulitan dalam memberikan penjelasan lebih detail kepada murid-murid saya karena pandemi ini kan mengharuskan kita melakukan daring. Saya tidak bisa mengetahui siapa murid saya yang paham dan tidak paham dengan cara saya mengajar. Awal semester ini murid-murid rajin mengirim tugas, tapi 2 minggu ini di materi kedua mereka mulai kurang respon di dalam pembelajaran. Belum lagi pertama kalinya saya dikomplain dari orang tua siswa, jadi saya kepikiran terus, Bu Dia. Oke, selama ini apa yang Ibu Indah sudah lakukan agar bisa mengetahui murid Ibu yang paham dan tidak paham? Saya melihat dari jawaban tugas yang mereka kirim, kemudian saya memeriksa tugas mereka dan mengisi daftar nilai saya seperti biasa, Bu Dia. Saya juga menghubungi murid-murid yang belum mengirim tugas, yang mereka belum kirim tugas kepada saya, dan menanyakan kendala mereka, mengapa mereka belum kirim tugas. Saya mencatat nama-nama murid yang bagus di dalam menjawab, begitupun murid-murid yang masih membutuhkan bantuan penjelasan agar mereka bisa itu lebih paham. Oke, kalau bisa saya simpulkan, Ibu Indah sudah sangat merespon yang baik dengan murid-murid yang Ibu Indah ajar. Ibu Indah juga memeriksa jawaban murid-murid dari tugas yang Ibu Indah berikan. Ibu Indah juga bersedia membantu murid yang masih perlu penjelasan. Iya, betul seperti itu, Bu. Saya bingung dengan komplain orang tua, murid, dan respon murid-murid kepada saya. Mungkin cara mengajar saya yang memang kurang menarik, Bu. Ya, sehingga murid-murid itu tidak tertarik untuk belajar di materi ini. Materi tentang struktur kalimat memang agak sedikit perlu penjelasan yang lebih detail supaya murid-murid paham. Murid-murid itu perlu diarahkan agar dapat menyusun kalimat yang tepat. Saya harus bisa memilih contoh kalimat yang simple namun langsung dapat membuat murid-murid itu paham. Oke, berarti Ibu Indah sudah tahu apa penyebabnya murid-murid malas mengumpulkan tugas. Terus ada lagi yang buat Ibu pikir menjadi hambatan dalam mereka memahami materi Ibu Indah selama ini?
Sepertinya soal yang saya berikan itu mungkin terlalu banyak. Murid-murid yang mungkin kesulitan mengerjakan soal sebanyak itu, harusnya saya cukup memberikan mungkin maksimal 5 soal agar mereka lebih fokus. Good. Oke, kira-kira beberapa hari ke depan apa yang akan Ibu Indah lakukan? Iya Bu, saya bingung. Dari beberapa hal yang Ibu Indah ungkapkan, apa sih yang paling prioritas menurut Bu Indah untuk Ibu Indah selesaikan? Yang paling prioritas dulu meyakinkan orang tua siswa bahwa saya sudah memberikan materi dengan baik. Pertama, saya mungkin ingin minta maaf kepada orang tua siswa. Kedua, saya mungkin akan mulai memetakan potensi murid dengan pembelajaran berdiferensiasi. Dari beberapa hal yang Ibu Indah ungkapkan, yang mana sih yang paling prioritas menurut Ibu Indah yang harus Ibu Indah lakukan? Yang paling prioritas dulu ya mungkin saya harus meyakinkan orang tua siswa yang sudah memberikan bahwa saya sudah memberikan materi dengan baik. Pertama, saya mungkin harus minta maaf pada orang tua siswa. Dan yang kedua, saya akan mulai memetakan potensi murid dengan pembelajaran berdiferensial melalui kebutuhan belajarnya. Saya akan memetakan dari segi profil belajarnya seperti visual, auditory, dan kinestetik. Saya akan bertanya kepada mereka, kira-kira mereka itu suka guru yang mengajar dengan cara apa, dan dari data itu mungkin saya bisa mengetahui tipe-tipe murid yang saya ajar di kelas. Saya jadi tahu bagaimana saya memberikan materi kepada mereka. Wah, itu langkah yang bagus Bu Indah. Apalagi Saya mungkin akan membuat video pembelajaran yang menarik agar anak-anak senang belajar. Saya juga akan membuat soal yang simple saja. Yang penting murid-murid itu paham. Saya akan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Saya akan mengelompokkan mereka berdasarkan profil belajar mereka. Nah, cara mengajar yang pastinya akan menyenangkan nantinya Bu Indah. Saya sangat tertarik di bagian kata profil belajar. Bisa Ibu jelaskan itu seperti apa? Saya akan mengelompokkan murid-murid yang saya ajar sesuai tipe belajar mereka. Ada yang visual, auditory, dan kinestetik dengan membuat kelompok berdasarkan tipe mereka. Akan memudahkan mereka memahami materi karena mereka segan dengan pemberian materi dengan video, gambar, ataupun voice record. Bu Indah akan membuat 3 model materi Iya. pada saat sharing dengan siswa. Iya, mungkin dengan cara itu bisa membuat murid-murid lebih terarah, Bu. Oke, jadi pada saat pembelajaran Ibu akan share dalam bentuk video, itu untuk visual, dan untuk yang auditory Ibu akan share dengan bentuk voice record untuk yang auditory ya. Dan untuk yang kinestetik mungkin akan memberikan lebih banyak gambar atau langsung gerakan action di sekitar lingkungan yang ada di sekitar siswa ya. Apakah Ibu Indah bisa menceritakan kembali akan apa yang akan Ibu Indah lakukan berikutnya? Saya mungkin akan mengajak orang tua siswa untuk berdiskusi secara santai, secara virtual, agar saya bisa mengetahui kendala-kendala murid di rumah. Betul Bu Indah, kita perlu mengetahui apa sih kendala siswa sehingga mereka tidak mengumpulkan tugas, tidak hadir pada saat Google Meet. Iya, perlu sekali sih Bu Indah. Terus apa komitmen Bu Indah dalam menjalankan ide tersebut? Dan kira-kira siapa sih yang akan membantu Bu Indah dalam menjalankan ide tersebut? Saya mungkin akan meminta tolong pada para wali kelas untuk membuat janji dengan beberapa orang tua murid. Saya juga akan meminta tolong kepada kepala sekolah
untuk memberikan izin kepada saya untuk bisa mengundang orang tua siswa secara virtual, Bu. Good idea, bagus sekali. Saya yakin Ibu Indah bisa. Ya, insya Allah, Bu. Terima kasih atas motivasinya, Bu. Tentu Bu Indah, jangan ragu cerita ya. Saya yakin Ibu Indah bisa mengatasinya. Kapan-kapan kalau ada masalah lagi, sharing ke kita ya Bu Indah. Iya, Semangat. iya, makasih, Bu. Refleksi. Dari hasil coaching yang dilakukan Coach Ibu Dia dan Coach Ibu Indah mengenai masalah murid-murid yang tidak mengumpulkan tugas selama 2 minggu dan komplain dari salah satu orang tua murid dapat diselesaikan Ibu Indah. Ibu Dia telah melakukan tugasnya mengarahkan Ibu Indah menyelesaikan masalahnya sendiri dengan memaksimalkan potensinya. Ibu Indah mampu mengambil keputusan dengan arahan dari Ibu Dia sebagai coach. Ibu Indah sebagai coach menemukan solusi atas permasalahannya dengan mengembangkan kekuatan yang ada pada dirinya dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan memetakan murid pada aspek profil belajar, mengadakan pertemuan orang tua murid untuk mengetahui kendala yang dihadapi murid di rumah, dan mulai mendesain model pembelajaran yang menarik untuk murid-muridnya. Ibu Indah menjadi bersemangat kembali. Salam Guru Penggerak, serentak bergerak mewujudkan Merdeka Belajar.